wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Oke ya, di sini sebentar. Ketemu lagi sama channel saya Kungki C. Dan hari ini saya punya tips kesehatan bagus buat kalian semuanya. Nah, ini dia nih. Ini namanya bunga kitawat ya. Dan ini ternyata manfaatnya luar biasa. Bisa untuk mengobati mata minus buat kalian semuanya yang punya gangguan mata, bisa nih menggunakan ya. Pokoknya resep ataupun tips kesehatan yang murah dan sangat murah karena tidak perlu beli ya. Nah, ini saya udah metik 2 bunga kitawat di saluran irigasi ya, karena memang ini tumbuhnya di saluran irigasi. Jadi nanti gimana caranya, kemudian juga apa saja yang harus kita lakukan, ikuti terus ya. Kita mau praktek di rumah. Oke, kita pulang dulu. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Saya udah sampai di rumah dan saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi tips kesehatan yang murah, sangat murah, karena bunga ini bunga kitawat ya namanya, atau yang orang kenal dengan bunga katarak, sangat mudah didapatkan, tidak perlu bayar, tidak perlu beli ya, karena bunga ini memang biasanya tumbuh di sekitar saluran irigasi. Jadi kalau di pedesaan itu biasanya banyak ya, di pinggir-pinggir sawah itu, di pematang-pematang itu kan ada irigasi tuh. Nah, biasanya di pinggir-pinggirannya itu tumbuh bunga kitawat ini. Dan ini tadi saya sempat metik juga daunnya ya, daunnya seperti ini. Dan ini sebetulnya udah ada tumbuh nih bunganya, tapi masih kuncup ya, belum mengembang. Dan ini sangat mudah untuk dipraktekkan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya sudah membuktikan ya. Dan saya kan pakai kacamata nih, saya udah minus. Saya sedang telaten dengan daun kitawat ini. Saya sedang mencoba, bismillah, mudah-mudahan ini jadi alternatif terbaik ya, bisa jadi obat untuk mata minus saya. Begitu juga kalau teman-teman punya keluhan mata, silakan aja dicoba ya. Dan nggak cuma untuk plus ataupun minus dan katarak, tapi bunga kitawat ini juga bisa bermanfaat untuk mengobati sakit gigi nih katanya. Saya belum nyoba sih, tapi mudah-mudahan saya nggak sakit gigi ya. Jauh-jauh lah, segala macam penyakit kita mintanya nggak usah ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian juga bunga kitawat ini sebetulnya menurut informasi ini daunnya juga bisa digunakan sebagai obat ya. Cuma saya belum tahu untuk khasiat ataupun manfaat dari daun bunga kitawat ini, karena yang saya dapat informasi ataupun dapat ilmu dari teman tuh bunganya. Dan saya sudah mencoba beberapa bulan terakhir ini. Kalau dalam 1 minggu itu saya menggunakan bunga kitawat ini 2 kali ya, karena katanya kalau berlebihan, menurut informasi dari teman saya yang ngasih resepnya ini, itu juga nggak bagus untuk mata. Kemudian buat teman-teman yang punya radang tenggorokan juga katanya bisa, cuma nanti coba ya, saya tanya yang udah pernah mengobati radang tenggorokan pakai ini, nanti caranya gimana, perlu juga nanti saya cari ya informasinya. Dan untuk teman-teman yang iritasi mata nih, biasanya kalau kita jalan pakai kendaraan bermotor itu di jalan kan pasti banyak debu ya, banyak asap dari knalpot juga, itu seringkali mengganggu mata kita dan seringkali merasa pegal ataupun juga merasa buat melihat itu agak redup-redup gitu ya. Nah, itu ditetes pakai ini, nanti insya Allah
mata bisa langsung cemerlang ya. Amin. Yang lebih istimewa lagi dari bunga kitolot ataupun bunga katarak ini juga bisa berfungsi sebagai antibiotik. Wah, mantap jiwa ya khasiatnya. Dan teman-teman, untuk cara pemakaiannya ini saya kalau metik ini seperti yang tadi udah saya bilang ya, pakai ini kan ada nih, ada kulitnya, kulit ari nih. Ini kita petik aja, kemudian kita masukkan ke dalam air secukupnya aja lah ya. Ini air matang loh ya, air matang tapi dingin, karena biar tidak ada kumannya. Kalau pakai air yang dari sumur ataupun dari keran itu kan biasanya masih ada kotoran-kotorannya gitu ya, karena kan bakteri juga kita nggak bisa lihat. Jadi saya memang pakai air matang dari ceret atau apalah, yang penting air yang udah masak. Kemudian kita masukkan aja, kita biarkan beberapa detik lah ya, Nah nanti setelah itu kita akan gunakan. Tapi teman-teman, kalau misalkan yang baru pernah nyoba pasti kaget ya, karena berasa sangat pedih, sangat perih di mata. Apalagi kalau mata kita sedang ada gangguan seperti iritasi itu ya, ataupun kalau ada luka pasti akan berasa sangat perih sekali. Tapi demi kesembuhan nggak masalah sih kalau saya ya, mudah-mudahan juga teman-teman seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan sudah direndam beberapa menit atau beberapa detik aja lah, cukup ya, yang penting kita sudah agak-agak basah gitu. Jadi nanti biar tetesan ke mata kita itu bisa maksimal, karena kalau kuat sih 3 tetes ya, satu mata 3 tetes, tapi kalau saya sih kayaknya belum kuat deh. Oh ya teman-teman, ini kayaknya sudah ya, kita coba. Nah setelah kita rendam pakai air, ini kulitnya baru kita buang ya, kita lepaskan kulitnya. Caranya gampang aja sih, kita tinggal patahkan seperti ini. Nah ya, seperti ini. Terus kita masukkan lagi ke air sesaat. Yang ini juga, kalau satu bunga itu untuk satu mata ya. Nah sekarang kita mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian juga mau mencoba yang punya gangguan mata. Saya akan coba ya, tapi memang benar perih nih ya, perih. Jadi kalau misalkan mau mencoba satu tetes aja, karena saya udah berkali-kali aja masih berasa perih. Tapi kalau begitu sudah reda ataupun sudah hilang rasa perihnya, mata kita itu untuk melihat berasa sangat terang sekali ya, sangat jelas, karena memang khasiat ataupun zat yang ada di dalam kandungan bunga ini memang sangat luar biasa. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 tetes teman-teman, 2 tetes. Dan kalau sanggup kita kediploam seperti ini ya, tapi memang perih sekali sih. Nah kan, kita tunggu beberapa detik sampai rasa perihnya hilang, karena memang kalau yang tidak biasa pasti bisa nangis tuh. Tapi nggak apa-apa ya, namanya obat untuk kesehatan ataupun untuk kesembuhan satu penyakit itu nggak ada yang enak ya. Nah ini kan sampai keluar air mata. Begitu nanti rasa perihnya udah hilang, mata kita akan terasa enak sekali buat melihat ya. Nah ini nggak ada 2 detik ya kayaknya ya rasa perihnya ya. Coba nanti untuk yang mata kiri dikasih detikan ya, kira-kira berapa detik rasa perihnya hilang, biar kalian juga nanti kalau mencoba tidak merasa khawatir ya, tidak merasa takut ya. Yang penting sembuh ya nggak? Yang penting sembuh. Nah ini tinggal yang satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
oh perih tapi nggak apa-apa. Siapin tisu ya kalau mau diobati matanya, biar nanti bisa ada yang buat ngelap mata. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini masih berasa teman-teman. Tapi yang kanan ini udah nggak berasa perih. Nah ini yang kiri juga saya udah nggak terlalu lama ya perihnya, karena alhamdulillah mata saya mudah-mudahan tidak luka. Kalau luka biasanya memang sangat pedih sekali. Nah ini harapan saya sih saya segera bisa sembuh dan melepaskan kacamata ya, karena ternyata pakai kacamata itu sebetulnya nggak enak loh, nggak enak. Dan apalagi kalau pas hujan ya, bisa mengganggu penglihatan kita, harus bersihin kacanya dan lain-lain. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya sebentar ya, nanti kita lanjut lagi, karena ini sudah saatnya saya tak cuci muka dulu biar nyaman. Oke teman-teman, itu ya, dirasakan sendiri aja, dicoba biar kalian gak penasaran. Ini kalian bisa lihat bentuknya bunga kitolot seperti ini, dan daunnya seperti ini ya. Kalau masih kuncup ini bunganya seperti ini nih, bunganya seperti ini. Nah ini masih kuncup ya. Ternyata tadi sayang sih saya petik, tapi biar bisa berbagi sama teman-teman, biar teman-teman juga tahu seperti apa bentuk bunganya dan daunnya, biar nanti nggak salah petik ya. Jadi saya ambil aja. Ini tadi saya dapat di pematang sawah tuh dekat rumah ya, karena alhamdulillah masih banyak sawah juga di sini. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh. Kebetulan juga tadi pagi tuh saya baru biasa muter terus akhirnya keinget dan melihat bunga ini, jadi saya petik. Oke teman-teman, saya tak cuci muka dulu ya, sekalian mau minum, haus nih. Oke nanti kita lanjut lagi. Teman-teman, balik lagi sama saya, dan tadi sudah saya kupas ya semuanya tentang manfaat ataupun khasiat dari bunga kitolot ataupun bunga katarak ya. Dan sebagai bukti nih, tadi saya juga pakai kacamata ya, ini kacamata saya. Sekarang nggak usah pakai karena habis diobatin ya. Dan satu hal teman-teman, kenapa saya ingin berbagi dengan kalian semua, saya sudah menggunakan ataupun juga mempraktekkan tentang khasiat ataupun manfaat bunga kitolot ini. Dan saya selalu memberikan tips yang insya Allah bermanfaat kalau saya sudah mencoba ya. Jadi saya tidak cuma asal menyampaikan, asal berbicara, tapi saya tidak mencoba, tapi tetap saya akan mencoba dulu baru saya bagikan ke teman-teman. Baik teman-teman, sudah selesai ya, udah panjang lebar ya. Besok saya masih punya informasi yang lain lagi yang tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua, buat kita, buat saya terutama. Nanti saya akan bagi kalian semua ya, karena kebetulan juga teman-teman saya itu banyak yang punya keluhan sakit dan masih ataupun lebih suka dengan pengobatan alternatif yang alami ya, tentunya aman. Jadi nanti ada beberapa dari tumbuh-tumbuhan lagi yang akan saya sampaikan ke kalian ya. Yang jelas obat ini insya Allah nggak ada efek sampingnya, karena memang ini didapatkan dari alam ya. Dan yang jelas ini murah ya. Sekali lagi ini sangat murah karena kita tidak perlu membeli, kita tidak perlu mencari jauh-jauh kemana-mana, cukup di sekitar kita aja ada ya. Oh ya teman-teman,
memang untuk bunga kitolot ini tumbuhnya liar ya, tumbuh liar. Jadi kalau misalkan kita ragu untuk memetik karena di tepian jalan ataupun juga di tanah-tanah yang dekat dengan aliran sawah ataupun juga saluran irigasi yang kecil itu, ya kita mintanya sama yang punya bunga aja ya, sama yang menciptakan bunga. Ini seolah halal ya. Ataupun kalau misal pas kebetulan ada bapak tani ataupun juga bu tani yang sedang berada di situ, ya kita minta izin ya, nggak apa-apa ya, karena ini di alam bebas, jadi milik bersama. Kira seperti itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya ngomongnya ya. Baiklah teman-teman, kiranya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bunga kitolot ataupun bunga katarak ini bisa berfungsi untuk mengobati gangguan mata seperti plus, minus, kemudian juga silinder ya, iritasi mata, dan juga ada keunggulan lagi bisa mengobati radang tenggorokan ya. Kemudian juga untuk kalian yang punya keluhan sakit gigi bisa pakai bunga ini, cuma saya belum tahu juga caranya seperti apa ya. Nanti coba kita cari-cari informasi biar ada kejelasan ya. Kemudian satu hal lagi yang penting, bunga kitolot ini bisa dijadikan antibiotik. Okelah teman-teman, kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan, saya bagikan ke kalian semuanya. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan tips kesehatan ini kurang pas ataupun masih ada kesalahan. Mohon dikasih kritik ya, bisa kalian tuangkan di kolom komentar biar nanti kedepannya saya bisa lebih baik juga. Dan apabila ada yang ingin berbagi sama teman yang lain tentang tips kesehatan ataupun juga hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain, saya selalu tunggu informasinya, dan juga saya selalu tunggu kebersamaan kalian semua, atensi kalian untuk selalu menyimak konten saya. Untuk kalian yang masih juga beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga makin sukses, selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan juga dimudahkan dalam segala urusan ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.